Nah, kita akan belajar mengenai 7 teknik negosiasi ala Harvard. Yes, betul sekali. Gitu ya, Pak Tung, ya? Ala Harvard University dan conducting untuk negotiation itu seperti apa? Dan negosiasi yang menghasilkan itu masuk seperti apa sih menurut Harvard Business School gitu ya. Ini pasti udah diterapin nih sama Pak Tung ya. Nah, hal pertama yang harus dipersiapkan sebelum kita masuk ke teknik negosiasi, apa sih Pak Tung? Ketika kita pengen meyakinkan orang biar ikut sama kita. Itu Jadi caranya? pertama kali negosiasi itu harus ada hasil yang memenuhi 7 ini. Jadi 7 ini terpenuhin gitu ya. Terus kemudian bagaimana memenuhi 7 ini dengan mengkondaknya sampai akhirnya memenuhi 7 ini, gitu ya. 7 Jadi ini itu apa, Pak? menurut Roger Fisher yang mengajar di Harvard Business School, kemudian yaitu bahwa good outcome itu adalah no agreement ataupun agreement. Loh, jadi sekali lagi yang namanya negosiasi itu hasilnya bisa ya wes lah nggak sepakat ya. Kita sepakat untuk tidak sepakat. Tidak apa-apa. Sepakat untuk tidak sepakat ya. Atau sepakat untuk sepakat kan gitu ya. Selama istilahnya betul-betul memenuhi interest dari masing-masing para pihak. Jadi tadi ada 7 hal yang harus dipenuhi di dalam satu negosiasi yang entah itu hasilnya sepakat ataupun tidak sepakat. Selama hasilnya tadi memenuhi nomor 1 interest dari masing-masing para pihak. Kepentingan ya. Ya, jadi oke lebih baik. Terus kemudian interest. Yang kedua adalah alternatif dari para pihak. Maksudnya alternatif itu begini. Alternatif lebih baik daripada yang harus kita hormati, yaitu bahwa mereka boleh kok walk away. Maksudnya walk away, gak usah nego, preketek. Keluar gitu ya. Ya, mereka walk away itu kayak partai kemarin tuh loh pada waktu terus kemudian kabur ngilang nggak mau walk out ya kan keluar itu dari harus kita hormati loh, itu punya gitu hak loh masing-masing gitu ya. Jadi tentu saja kita sudah mempertimbangkan alternatifnya ini lebih bagus daripada Anda walk away. Gitu Oke, ya. kalau walk away konsekuensinya ini. Nah, ini alternatifnya ini lebih baik dari walk away. Jadi tentu saja sebuah negosiasi menghasilkan agreement ataupun tidak agreement yang nomor 1 memenuhi minat atau kepentingan para pihak atau interest. Yang kedua, alternatif lebih baik daripada walk away tadi gitu ya. Walk away. Yang ketiga, option. Nah, bedanya apa dengan option dengan alternatif kok kelihatannya hampir sama begitu ya. Kalau alternatif itu perbandingannya dengan daripada lu kagak mau nego, ini lebih baik. Kalau option itu pilihannya. Pada waktu Anda nego, ABC, gitu nah ABC. Jadi kelemahannya orang di dalam negosiasi itu cuma 2 pilihan. Menang saya atau menang kamu, kan repot. Ya menurut saya atau ya menurut kamu. Iya, gimana kalau kita sama-sama menang? Kenapa tidak ya dengan syarat? Tidak dengan syarat. Iya. Setengah ya, setengah tidak. Bukan hanya A atau B, tapi A dan B. Atau A dengan waktu. Sampai tanggal sekian, itu pakai cara saya ya, pakai A. Setelah tanggal sekian, pakai cara kamu. Atau kalau enggak, sampai saat ini syaratnya, ya sudahlah ya dulu. Terus kemudian sampai ke depan, kenapa tidak? Misalnya diganti pakai caramu. Atau ini pakai caramu saya iya dulu, besok pakai cara saya. Maksudnya begini. Misalnya satu hari saya tuh biasa pada waktu lebaran minjemin mobil gitu ya, minjemin mobil. Driver saya pinjam mobil ya boleh. Mereka untuk mudik untuk apa saya pinjemin. Lah mendadak karyawan saya banyak. Terus minjem semua gimana? Boleh? Loh bukan boleh, terus enggak ada mobilnya. Terus kemudian lah bapak pilih kasih lah, yang ini boleh, yang ini tidak boleh, yang ini. Nah sebetulnya kan ada alternatif. Dan ada yang lebih tidak enak lagi. Oh ini yang mau pakai bibi saya loh, lah cilaka itu. Istri dari kakak dari istri saya itu enggak enak gitu. Tante dari istri saya sudah enggak ada hubungannya lagi sama saya. Nah pertanyaannya sekarang daripada hanya negosiasi, kalau saya bilang tidak, orang dari dulu bertahun-tahun saya selalu bilang ya. Biasanya kalau orang biasa bilang ya, tidak, walaupun tidak itu netral, selalu dianggap jahat. Nah, Anda bisa dong pakai alternatif. Jadi loh Pak, jadi kalau misalnya begini, ya sudah alternatif misalnya atur sendiri di kalangan banyak driver ataupun karyawan saya siapa yang mau pinjam mobil, ya aturun sendiri. Loh tapi kan saya sudah duluan. Nah, besok duluan, setahun sebelumnya saya pinjam duluan. Misalnya seperti itu kan gitu ya. Nah, silakan diatur sendiri. Ketika diatur sendiri tidak berhasil memecahkan masalah, apalagi alternatifnya. Alternatifnya misalnya, oke deh, kali ini silakan Anda sudah pinjam karena sekarang karyawan saya sudah tambah banyak seperti ini di kemudian hari untuk menjaga ini kemudian hari lebih baik enggak ya gitu. Jadi sekarang kita iyain dulu, tapi kan dengan ya pakai waktu. Sekarang oke ya, tapi kemudian hari ini kan karyawan sudah banyak nih pada pinjam semua, tadi tidak adil, tidak bisa membuat adil ya lebih baik mestinya alangkah baiknya besok pakai
alternatif yang lain. Jadi jangan pakai mobil mengandalkan kantor karena kantor yang mau juga banyak gitu ya. Jadi lebih baik sendiri-sendiri dah sama-sama. Nah, itu bisa pakai timing. Ya atau tidak, tapi pakai timing. Sekarang ya dulu, besok tidak. Jadi mendadak jauh lebih lembut, lebih kalem. Nah, itu option. Jadi jurus yang bukan jurus ketiga. Ini adalah salah satu hasil dari negosiasi itu harusnya sudah mempertimbangkan banyak option dan kita pilih best option yang possible. Terdiri dari ada pilihan gabungan terbaik yang mungkin ada gitu ya patungnya. Best alternatif. Best alternatif. Best option. Best option. Best of many option ataupun gabungan dari many option juga. Nah, setelah many option tadi bisa disepakati, jurus keempat harus ada legitimasi. Oh, keabsahannya gitu ya? Iya, maksudnya legitimasi itu setuju, everybody agree. Deal ya. Deal. Nah, jadi perlu tanda tangan, hitam di atas putih, bagus. Iya kan? Jadi saya belajar di banyak meeting, di banyak agreement. Gini, manusia mengandalkan ingatan. Dulu kamu ngomong. Loh, iya. Satu. Dulu dengan sekarang pun waktu berbeda, agreement bisa berbeda loh. Iya benar-benar. Memang harus tertulis ya segala sesuatu itu ya Patung ya. Nah, kalau tertulis pun ada syarat waktunya. Jadi banyak orang merasa bahwa kalau dia deal sekali berarti forever akan ya. Padahal kan tergantung kondisi dan waktunya. Iya. Contoh, saya bantu deal tentang batu bara pada waktu itu. Mau jual tambang batu bara. Waktu jual tambang batu bara, waktu deal-dealan, oke, deal dengan harga sekian, bonus 1 Ferrari. Wih, keren toh gitu ya. Ferrari maksimumnya 5M gitu ya. Kamu boleh tapi cari nanti. Jadi cari Ferrari tapi 5M kan gitu ya. Oke. Itu bonus dealnya. Deal. Tapi pada waktu hari H tidak tereksekusi dengan baik. Lalu? Mundur. Waktunya mundur sampai setengah tahun kemudian harga batu bara sudah tumbang nggak karu-karuan. Nah, terus kemudian pihak yang, "Lu dulu kamu kan sudah iya." Lu iya kan sampai tanggal hari H pada waktu jadi atau enggak? Ternyata enggak jadi ya sudah enggak. Lu dulu kamu kan janji ngasih Ferrari. Lu berarti sudah enggak berlaku lagi ya. Karena jadi, ada waktunya gitu batas sebetulnya waktunya. Kalau dari satu namanya legitimasi oke deal, alangkah baiknya kesepakatan ini berlaku kalau dieksekusi sampai tanggal sekian loh. Jadi kelemahannya orang ketika mereka melakukan deal, satu tidak ada waktunya, yang kedua tidak ada tanda tangannya, yang ketiga tidak jelas-jelas amir. Kalau kita ngomong teh misalnya, jadi sepakat ya kamu harus ngasih saya teh. Nah, teh itu kan tidak detail. Teh apa? Teh olong, teh basi. Atau teteh nini. Nah, teteh nini. Iya, teh yang mana? Nah, jadi ketika Anda mau sebelum melegitimasi atau mengesahkan istilahnya agreement Anda yang disepakati para pihak, Anda harus sepakati terlebih dahulu tehnya teh apa yang Anda maksud, tehnya teh apa yang saya maksud, terus dengan syarat apa, waktunya itu yang salah satu unsur deal yang sangat penting. Jelas ya jadinya ya Patung ya. Ya, karena nanti akan menimbulkan pertempuran. Dan banyak orang gitu, jadi, lu dulu kamu. Lu iya, hari ini situasi berbeda ya, harganya sudah turun, aku ya aja boleh-boleh gitu ya. Masih suruh ngasih bonus Ferrari lagi, kok saya lakonnya apa. Dulu itu. Kamu janji jadikan aku sebagai wakil presiden gitu. Nah, nggak sekarang boleh kan ya. Dulu beda. Itu dulu sekarang ganti, beda gitu ya. Ganti waktu. Loh, lah kamu mau enggak waktu itu seperti apa kondisinya? Ganti waktu beda berarti memang. Alangkah baiknya tertulis. Ya? Karena tidak tertulis orang cenderung lupa. Orang tertulis saja orang bisa ingkar. Jadi untuk melegitimasi alangkah baiknya ada tertulis. Yang dimaksud itu misalnya tehnya apa secara detail. Terus kemudian sampai kapan, syaratnya apa, waktunya kapan. Jadi dengan legitimasi yang mengandung unsur detailnya ini, teh jenisnya apa, bobotnya apa, kandungan airnya berapa, apa segala macam. Itu pun tetap. Saya kuliah hukum. Saya mahasiswa teladan di Fakultas Hukum Universitas 11 Maret gitu ya. Di tahun 91 mahasiswa teladan dulu nomor ya, 1 Patung, dulu, ya? Sekarang enggak lagi gitu ya. Mantan gitu ya, sudah lulus. Nah, pelajarannya pada waktu agreement itu tadi ternyata sungguh-sungguh perlu ada saksinya. Ada saksi, betul-betul. Dan menurut bahasa hukum, satu saksi bukan bukti. Jadi ketika Anda legitimasi, saksinya minimal 2. Hidup waras gitu ya. Kalau saksi orang gila enggak boleh juga. Sama katanya. Kayak mau akad nikah ya, saksinya harus 2 ya, nggak boleh 1 ya Patungnya. Menurut bahasa hukum, satu saksi bukan barang bukti. Harus 2. Kalau 2 sudah bukti itu. Gitu loh. Iya, ini sama kayak KPK juga, ada 2 alat bukti yang kuat ya. Nah, tambah lagi bukan hanya 1 alat bukti, saksi bukan bukti. Ada 2 alat bukti yang kuat. Oke, berarti jelas tertulis, ada kerangka waktu, ada saksinya 2 gitu ya. Dan yes.
Nah, unsur agreement ataupun tidak agreement yang bagus tadi setelah memenuhi para interest alternatif lebih bagus daripada walkaway, ada option-option sudah kita pertimbangkan bagus, kemudian memang diakui sah oleh para pihak. Kemudian berikutnya yang 1, 2, 3, 4, yang kelima ada komitmen. Ada komitmen. Jadi pada waktu legitimasi tadi itu kita include clear, jelas, realistik, operasional komitmen. Pelaksanaannya seperti apa? Ini perang, nih. Ya pokoknya kita mundur, tapi tidak jelas mundurnya sampai jarak berapa, kapan. Nah itu kan tidak bisa. Dan yang dimundurkan apanya? Meriamnya, pasukannya atau drone-nya kan mata-matanya. Drone-nya boleh nggak kita dari misalnya seperti itu. Jadi komitmen di sini betul-betul termasuk adalah operasionalnya. Operasional itu langkah kerjanya seperti apa? Komitmen. Anda jalanin tanggal sekian, maksimum tanggal sekian. Nah. Itu sampai di situ dulu Pak Tung ya. Ini baru semangat ini. Sengaja, ntar kita masih panjang nih, masih 30 menit ya Pak Tung ya. Berarti dasar dari negosiasi itu sendiri kita udah jelasin 5 ya Pak Tung. Pak Tung udah jelaskan 5. Ada kepentingan atau interest, kemudian alternatif, kemudian option, legitimasi dan juga komitmen. Gitu ya Pak Tung ya. Sementara tekniknya belum nih. Belum ya, tekniknya mengkondak bagaimana mencapai ke sana gitu ya. Kan? Nah ini baru dasar-dasar negosiasinya aja. Oke Pak Tung, tadi kan dasar-dasarnya untuk negosiasinya ya Pak Tung ya. Ada apa tadi? Kepentingan, ada alternatif, option, legitimasi dan juga komitmen. Nah tekniknya sendiri itu setelah kita paham mengenai dasar-dasar negosiasinya itu apa? Saya tambahin dulu ya. Boleh, masih karena ada? Masih ada 2 lagi. Oh 2 lagi, 7 juga dasar untuk negosiasi juga yang istilahnya harus di cover di dalam sebuah negosiasi. Sebuah agreement ataupun tidak agree, tidak apa-apa asal memenuhi 7 ini begitu ya. 1 adalah kepentingan para pihak. Yang kedua ini sudah at least better alternatif dibanding walkaway. Gitu ya. Yang kedua alternatif yang terbaik. Yang ketiga option-optionnya, pilihannya apa? Gabungan dari A dengan syarat, B dengan syarat. Jadi berikutnya yang keempat adalah legitimasi ataupun sah menurut masing-masing pihak. Oke, betul, taken. Dan legitimasi ini harus jelas. Karena maksudnya jelas itu tadi waktunya. Misalnya tehnya jelas, waktunya kapan, sampai kapan berlaku deal ini. Kalau Anda tidak ingat bahwa sampai kapan deal ini bahaya sekali. Dianggap seumur hidup dealnya gitu ya. Berikutnya komitmen. Komitmen untuk apa? Operasionalnya. Kapan mundurnya, kapan begini, apa langkahnya apa. Jadi bukan hanya deal segera, bukannya deal, tapi langkahnya kamu apa, saya apa, harus jelas langkahnya. Kemudian berikutnya ini communication. Jadi ini yang ke-6 nih ya. Ya, jadi benar-benar ini gini loh. Kalau dari saya prinsipnya begini, bahwa sebuah bisnis itu nomor satunya adalah trust. Kepercayaan. Ya. Bukan untung. Serius. Gini, sometimes untung itu nomor 2. Nomor gitu. Satunya itu trust terlebih dahulu. Kalau Anda tidak trust, bagaimana bisa terjadi deal? No trust, no deal. No deal ya, no untung gitu ya. Jadi, tapi nomor setengah yaitu communication. Jadi di dalam agreement, Anda agreement ini harus istilahnya harus tercapai dalam satu komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik sebetulnya bukan melalui email, bukan melalui SMS, bukan melalui telepon. Itu last one gitu ya. Lebih baik ketemu. Jadi nomor setengahnya adalah komunikasi. Nomor seperempatnya lebih penting dari nomor setengah. Nomor seperempat kan lebih tinggi tuh. Ketemu. One on one. Bisa one to many, ini tergantung. Makanya di dalam Negotiation Revolution, buku yang sedang saya siapkan juga, itu adalah bahwa kalau kita negosiasi, sometimes lebih baik one on one. Itu kita boleh mono, istilahnya mono itu saya belajar dari Pak Teguh Kinarto, itu mantan ketua REI Jawa Timur gitu ya. Kalau dia nego, boleh kita mono lebih dahulu, mono berarti one on one. Kadang orang sungkan ketika ada orang lain. Iya sih, benar. Nah, tapi dalam hal ini lebih baik sudah tercapai komunikasi. Jadi dealnya itu bukan hanya surat-suratan terus ya gitu. Karena kalau ketemu kita bisa baca reaksinya. Jadi benar-benar agreement ini tuh tercapai setelah kita ketemu terlebih dahulu. Kalau ketemu itu jauh lebih ini ingat berarti ya. Memang ketemu ngobrol dulu baru deal. Wah, itu beda banget. Atau dealnya udah duluan terus baru kita ketemu. Itu beda banget. Beda ya. Jadi ketika Anda ketemu, dealnya akan jadi komunikasi di sini adalah plus ketemu. Jadi itu akan berbeda. Jadi di dalam game-game yang kita adakan di dalam seminar, kalau saya seminar Business Revolution, ketika orang mengutus istilahnya tim negosiatornya, nah, ketika dia mengutus tim negosiatornya itu jauh lebih paham daripada orang yang di kantor tidak datang.
Jadi akibatnya tim negosiator pulang ke kantor ngomong ini hasil negosiasinya gini. Tetap aja orang kantor gak percaya gitu ya. Tapi orang yang negosiator kok kamu mendadak berkhianat? Tidak berkhianat, Pak, ini lain. Mereka maksudnya begini. Nah, ternyata butuh ketemu orang-orang yang berhak ambil keputusan itu sangat penting. Kalau Anda hanya mengutus tim negosiator doang, sometimes not really nice. Kecuali tim negosiatornya itu adalah orang-orang yang memang berhak ambil keputusan. Jadi alangkah baiknya agreement ini terkomunikasikan dengan baik. Alternatifnya dengan cara ketemu. Jadi ini Anda akan lebih sempurna jadi agreementnya. Kemudian yang ketujuh, bahwa betul sekali bahwa agreement itu bukan hanya hasil doang. Melainkan ada relationship yang harus dijaga. Jadi kalau ada orang yang tidak memperdulikan satu yang namanya relationship, dia akan menggunakan satu yang namanya intimidasi. Gebukin aja, masa bro. Ya itu relationshipnya hancur. Orang ini berarti ini faktor ketujuh ya? Ya, faktor ketujuh harus ada relationship-nya. Ada hubungan jadi baik. Jadi ketika Anda agreement atau non-agreement, itu alangkah baiknya tetap membangun relationship yang seperti yang kita inginkan. Jadi 7 unsur inilah yang harus terpenuhi di dalam sebuah negosiasi. Seringkali kita tercapai deal, tapi habis itu gak mau ketemu, setan demit. Aduh, jadi berantem ya kan? Berarti dia kan belum rela, belum ikhlas. Seringkali gitu ya, iya sih sepakat, tapi hati tuh kayak gak ikhlas gitu loh Pak. Luka di hati. Berarti belum ketemu best optionnya. Oh gitu. Artinya gimana sih dengan kita bernegosiasi itu, kita memenuhi unsur-unsur yang tadi Pak Tung jelaskan. Artinya opsinya udah dapet, alternatifnya dapat, kepentingannya juga dapat. Artinya setelah kita nego, kita sepakat gitu ya, kita tuh ya udah plong, lega, nggak memunculkan grundel-grundel dalam hati. Bukan hanya hasilnya doang, tapi relationship-nya masih terjaga. Oke. Ingat. Jadi inilah 7 yang harus didapatkan dalam sebuah negosiasi. Caranya? Nah ini sebentar lagi. Gimana caranya? Gitu ya. Tekniknya langsung dong. Tekniknya ini ada 7. Jadi conducting negotiation itu nomor 1 adalah Anda address relationship first. Jadi nomor 1 sebelum ribut-ribut, sebelum ngomong materi pokoknya dulu, Anda address relationship first. Maksudnya apa? Anda menunjukkan empatinya, Anda senyum, Anda contohnya pada waktu ketemu, misalnya kalau ini Mbak Alina melihat saya sudah tahu, misalnya lagi ketemu saya sudah begini Mbak Alina. Itu gimana? Mohon dijelaskan dengan verbal. Dengan verbal ya. Soalnya kita nggak bisa melukiskannya dengan gambar ya kan secara jadi, visual. Tangannya istilahnya baru bersedekap di depan. Dada. Wajahnya agak mundur, dagunya agak ke atas, matanya agak gini, mulutnya merengut, jadi matanya ke atas kelihatan sini. Sinis banget tuh. Nah, itu orang marah tuh sudah tidak address relationship. Pertanyaannya, boleh nggak negosiasi ala seperti itu? Boleh kalau Anda yang pihak dibutuhkan. Tapi kalau sama-sama butuh, dan rata-rata sebetulnya negosiasi itu sama-sama butuh. Kalau enggak kan enggak usah negosiasi tuh. Kalau satu yang butuh sebetulnya dia sedang ngerayu Anda. Tapi kalau dua-dua butuh, please deh jangan sok sombing begitu. Berarti kalau posisinya dibutuhkan boleh seperti itu Pak? Sebenarnya boleh. Kalau Anda sangat-sangat dibutuhkan, Anda orangnya ini terus istilahnya malah menggunakan satu teknologi mengintimidasi Anda padahal dia yang butuh, ya Anda boleh istilahnya walk away dalam arti seperti sebentar. Mohon maaf, saya tidak suka cara Anda gitu ya. Boleh Anda langsung terang-terangan gitu. Ini sering kali terjadi dalam proses jual beli. Katanya kan customer is the king, ya kan? No. Bukan ya. Kan pembeli itu adalah raja. Sering kali orang masuk ke dalam toko terus ada apa gitu kan? Tidak semua pembeli adalah raja. Oh gitu. Zaman saya pada waktu kerja di bank, kita tahu bahwa pembeli yang punya duit segini itu adalah raja. Yang di bawah ini sebenarnya nggak raja gitu ya. Ini yang menu-menuin aja. Terus kalau kondisinya seperti itu, tetap aja karena dia dibutuhkan terus dilayani dengan baik. Sebetulnya tetap wajib melayani dengan baik. Semuanya tidak boleh istilahnya. Cuma gitu, kita hanya punya alternatif melayani dengan baik. Yang satu baik banget. Jadi yang prime customer ya tentu saja lebih baik lagi. Nah, tapi nomor 1 sebelum Anda conducting negotiation, address relationship first. Maksudnya cara mandang Anda sudah simpatik, tetap menyenangkan, tetap cool. Walaupun Anda tetap boleh tangguh, boleh apa, tapi di awal itu gini loh. Apapun negosiasi itu sometimes bukan hanya pengetahuan kok. Contohnya kita sudah berhasil merintah anak buah kita, kasih pengetahuan. Kalau begini ruginya gini, kalau gini untungnya gini. Oke, jalanin. Tetap aja enggak jalan. Kenapa? Karena dia tidak suka cara kita menyampaikannya. Ya. Berarti how we deliver itu juga penting ya. How and the idenya juga alangkah baiknya 2 yang disukai. Cara menyampaikan dan idenya disukain. Nah, jadi untuk di pertama kali Anda ketemu, Anda harus membuat situasinya jadi nyaman terlebih dahulu sehingga bisa membuat orang terbuka. Iya.
Jadi ada jurus-jurusnya, yaitu membawa kesamaan terlebih dahulu, nyaman terlebih dahulu, ada basa-basinya, bukan datang langsung jebret. Ini gini, enaknya A atau B. Loh. Sebetulnya ada basa-basi terlebih dahulu. Kalau kita ketemu orang kan, gimana, apa kabar hari ini, gimana cuacanya, ya itu basa-basi. Ada basa-basi untuk melunakkan lebih dahulu. Itu penting, basa-basi itu penting. Kalau enggak kan, berarti dalam bisnis nggak boleh straight gitu ya? Kalau Anda straight, sering berhasil nggak? Ya sering berhasil. Tapi kalau misalnya sudah sama-sama tegang, gitu ya? Anda tidak address relationship-nya dulu. Melainkan Anda langsung minta hasilnya, langsung orang seringkali antipati. Maksudnya gini, pintu gerbang otak itu tanpa disadarin, sepersekian detik orang kan merasakan suka tidak suka lebih dahulu. Ketika tidak sukanya sudah jauh lebih tinggi, tanpa sadar akan mempengaruhi sisa negosiasi Anda. Jadi latihan dulu senyum di depan kaca. Berarti dulu. Dalam negosiasi nggak bisa langsung to the point aja gitu ya? Boleh. Bisa. Jadi cuman dalam hal ini tergantung situasi dan kondisinya. Itu yang saya pelajarin dan di dalam negotiation revolution. Sometimes taktik intimidasi yang tidak peduli relationship. Yang penting pokoknya hasil, boleh nggak? Boleh. Boleh. Dalam situasi? Situasinya tergantung. Situasinya seperti apa? Contohnya gitu ya. Situasinya di mana Anda sebetulnya sudah sangat dibutuhkan, tapi orang ini memberikan satu yang tidak make sense. Jadi memberikan tawaran yang tidak mungkin kita penuhin, padahal dia yang butuh kita. Sudahlah, ya atau tidak, gitu aja. Anda pikirkan, kalau tidak siapa yang rugi, apakah saya atau Anda? Kalau tidak, Anda yang rugi begini. Kalau saya tidak, saya tidak ada ruginya kok. Sudah, ya atau tidak? Itu intimidasi. Jadi kita tidak peduli relationship anymore gitu ya. Nah, memang ada tergantung situasinya. Saya matchingkan lebih bagus lagi. Tentu saja saya belajar dari banyak itu ya, dari MIT, dari Harvard, dari banyak buku, dan kemudian mulai ketemu tajam bahwa tidak semua negosiasi harus address relationship. Tapi cara Harvard, yes, kita belajar dari Harvard dulu ya, boleh dong gitu ya. Nah, tadi kan teknik yang pertama adalah address relationship gitu ya, Pak Tung ya. Tentu ada teknik berikutnya dong dari 7 teknik ala Harvard ini yang harus kita lakukan untuk mencapai kesepakatan. Nah, apa dan bagaimana teknik itu masih akan kita lanjutkan. Nah, setelah kita address relationship tuh, kita mengutamakan hubungan baik gitu ya ketika negosiasi. Jadi kita menunjukkan lebih dahulu sikap kita bahwa kita tuh maunya baik gitu ya, nice, good, punya etikat baik, ya. Terus apalagi yang harus dilakukan, Pak Tung? Jadi harus two-way communication. Two-way communication. Listen first, speak second. Dengerin dulu, baru ngomong gitu ya. Udah, saya dengerin aja deh. Oke, silakan dengerin itu ya. Ayo dong ngomong, Pak Tung. Terus gimana lagi? Jadi dengan kita mendengarkan, itu jurus ketiganya kita tahu bahwa kita harus mendengarkan aktif, yaitu dengan bertanya. Sometimes kita ulangi, yang Bapak maksud adalah seperti begini. Oke. Kemudian apakah boleh tahu Pak, maksud Bapak seperti apa? Lebih lanjutnya seperti apa? Yang paling penting dalam negosiasi ini adalah apa? Terus kemudian di balik yang Bapak pentingkan ini ada hal apa? Jadi kita mulai yang nomor 3, yaitu dig under position for interestnya masing-masing. Jadi boleh tahu Pak, dengan deal ini yang Bapak maksudkan seperti apa? Misalnya yang Bapak inginkan seperti apa? Nah, jadi dengan kita dig positionnya, kemudian yang keempat, kita setelah, berarti Bapak yang inginkan ini. Tapi yang saya inginkan kan juga seperti ini kan. Berarti bagaimana kita create option yang memenuhi masing-masing interest tadi. Alternatifnya apa ya? Sebentar. Lakonnya apa? Sebentar. Lakonnya apa? Jadi dengan demikian, kita mulai setelah menggali dari satu interestnya mereka, kita mulai mengusulkan option-option yang mungkin terjadi dan menerima usulan option-option yang mungkin terjadi. Jadi proses yang ketiga adalah menggali apa sih dibalik ini tadi gitu ya. Kemudian yang keempat adalah mengenerate many option. Kemudian select one. Jadi apakah diperkenankan A dan B seperti ini, A dengan syarat seperti ini, atau B dengan syarat, atau kumpulan A, B, C, A pada waktu ini, B gini. Jadi Anda mulai mengenerate satu option yang mungkin terdiri dari beberapa option, boleh, atau dengan syarat, seperti ini. Kemudian Anda mulai yang kelima, yaitu kelima Anda mulai legitimasi untuk evaluate masing-masing option. Kalau dari sudut Bapak, apakah bisa terpenuhi yang diinginkan Bapak dengan alternatif seperti ini? Oke deh, sekarang Bapak pakai dulu mobilnya, tapi tahun depan please ya, gitu ya. Sekarang masing-masing gitu sudah, karena karyawan sudah terlalu banyak, tidak bisa pinjam mobil semua. Kalau satu pinjam bilang, ya nanti yang lain merasa kok dia anak mas kan, anak tiri kan, gini ya, lebih baik sementara ya sudahlah sama gitu ya. Nah, jadi tentu saja apakah demikian? Oke deh, yang penting saya sudah terlanjur janji sama istri saya, oke deal.
Tapi kemudian hari please ya. Nah kemudian diumumkan. Di kemudian hari please alangkah baiknya mulai pakai mobilnya sendiri atau pakai kendaraan umum atau pakai apa misalnya begitu. Jadi kalau tidak tercapai legitimasi untuk masing-masing pihak, lu kok tidak memenuhi Anda? Apa keberatan Anda? Boleh maksud Anda balik lagi di interestnya masing-masing. Kemudian cari option-option yang bisa memenuhi interestnya dia dan interest kita. Karena kalau orang cenderung satu yang namanya yang persis saya ceritakan di 2 minggu yang lalu ya. Contohnya gini, ada satu kakak sama adik rebutan jeruk. Jeruknya tinggal satu. Wah, pokoknya ini jeruk. Mamanya halah gitu aja repot. Langsung dipotong jeruknya jadi set. Kasihkan kamu ini kamu. Ternyata kakaknya itu diambil jeruknya, kulitnya dibuang. Kalau adiknya enggak, diambil kulitnya, jeruknya dibuang. Karena adiknya ngambil kulitnya untuk bumbu masak. Kalau kita sudah bisa menggali interestnya masing-masing, karena Anda bisa, apa, kamu butuh gitu. isinya ya, kamu dapat isinya penuh, dapat butuh kulitnya. Ya. Tapi kita sudah asumsi dulu bahwa seringkali kita berpikir bahwa bagi dua itu udah adil gitu kan, Pak Tung. Padahal belum tentu ya bagi dua itu adil. Rugi dua-duanya. Rugi dua-duanya. Dapat separuh dua-duanya gitu ya. Tidak optimal dua-duanya. Jadi tahu kepentingan, tahu kebutuhan itu penting untuk negosiasi biar penting. Adil gitu ya. Nah ini jurus kelima, setelah belum berhasil masuk ke jurus ketiga, gali lagi, cari option lagi jurus keempat, kemudian legitimate lagi. Oke, sah, memenuhi, tetap kita friend, legawo gitu ya. Nah kemudian kalau no, jadi kalau masih tetap no lagi gitu ya, kita cari lagi testing istilahnya best alternatifnya. Jadi best alternatif itu mungkin tidak bisa win-win everybody ya, tadi sudah dapatnya separuh-separuh. Jadi best alternatif possible, maksudnya best alternatif possible itu sudah bukan win-win anymore. Mungkin saya 3/4 win, Anda 3/4 win. Ya setelah daripada tidak ada yang win gitu ya. Jadi if no ya kita tidak bisa lagi menghasilkan yang sama-sama win-win, ya yang setengah win lah boleh lah gitu ya. Tapi kalau if yes, mulai dicari operasional komitmennya. Operasional komitmennya itu oke, langkahmu habis ini apa, langkahku apa. Detailnya seperti apa. Jadi ini 7. Sudah selesai itu juga. Udah selesai ya. Dengan kecepatan tinggi. Dengan kecepatan tinggi mohon diberikan poin-poinnya Pak Tung. Oke, jadi poin-poinnya bagaimana conduct negosiasi. Nomor 1 Anda harus address relationship first. Jadi Anda menunjukkan bahwa saya ini ada hubungan baik loh. Yang kemudian two way communication, listen first, speak later. Itu yang gitu kedua ya, two way communication itu ya. Banyak tanya. Banyak tanya. Banyak menyimpulkan. Berarti yang Bapak maksudkan adalah seperti gini. Oh bukan begitu, maksud saya begini. Berarti yang Bapak inginkan adalah jeruk dan kulitnya dan isinya. Enggak, saya cuma mau isinya, kulitnya buang gitu ya. Silakan. Jadi kemudian untuk apa two way communication dan bertanya ini listen first, speak second, untuk menggali yang nomor 3 adalah interestnya masing-masing. Kemudian yang keempat generate many option, optionnya yang banyak dulu. Kemudian yang kelima setelah kita pilih salah satu option, kita legitimasi sudah sah, kamu merasa untung, tetap happy. Nah kalau itu sudah oke, komitmen ya langsung ke yang ketujuh yaitu operasional komitmennya, kapan, waktunya, caranya bagaimana, detailnya, langkahnya. Banyak kesepakatan tidak dijalankan karena tidak ada detail operasionalnya. Siapa yang harus duluan, apa yang harus dilakukan, kapan. Nah kalau enggak berhasil, yang keenam, yaitu cari best option available. Dalam arti bukan hanya win-win, tapi maybe ya setengah win ya oke lah daripada enggak. Jadi itu 7 ya, ada address relationship, kemudian two way communication, kemudian dig interest atau menggali kepentingannya apa, kemudian generate many option, kemudian legitimasi, operational commitment, kemudian best option. Ada yang kurang? Ada yang terlewat Pak Tung? Jadi kalau misalnya ternyata jawabannya no, walaupun sudah dilegitimasi tetap no terus karena dia belum berhasil mendapatkan interestnya. Tidak bisa di cover dengan option yang ada. Sekarang ya best alternatif. Kalau best alternatif itu lebih baik daripada walk away. Iyalah, ya setengah-setengah lebih baik daripada no. Iya. Nah, daripada hancur semua ya sudahlah separuh-separuh. Pak Tung, sekarang ambil satu kasus atau satu contoh deh Pak Tung gitu ya. Mungkin Pak Tung bisa kasih contohnya dalam bisnis. Kalau misalnya ini kita seorang sales asuransi, agent asuransi gitu ya. Kita ingin bertemu dengan calon prospek kita gitu ya Pak Tung ya. Nah proses negosiasinya itu seperti apa Pak Tung? Nah dari unsur-unsur negosiasi dan juga teknik negosiasi yang Pak Tung jelaskan itu gimana cara nerapinnya Pak Tung? Jadi nomor 1 tetap Anda datang itu full friendly. Full friendly. Nggak bisa gitu ya. Anda butuh kok.
sebetulnya yang asuransi orangnya juga butuh, cuma mereka kan belum sadar kalau dia butuh. Iya benar. Semua orang butuh sih asuransi, itu ya perlu asuransi. Terus gimana? Nah, makanya kita harus tetap ramah, tetap hangat, tetap baik, address relationship bahwa kita sahabat. Bahkan para agen asuransi yang keren-keren itu seringkali ngirimin makanan, ngirimin ini. Belum jadi kliennya sudah tetap akrab dulu. Untuk menunjukkan bahwa saya itu teman sama Anda gitu ya. Kadang ulang tahun ngasih hadiah apa, ngasih begini ucapan selamat, ngasih ini just say hi, just ketemu. Dan mereka nraktir basa-basi, jadi dia membina relationship terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru mereka menggali. Nah, apakah ada keluarganya yang pernah sakit, gini ada, kita menggali kebutuhannya dia. Nah, setelah itu, jadi sebetulnya apa sih yang paling dibutuhkan dia? Investasi atau perlindungan kalau dia meninggal atau kesehatan, sampai kita tahu persis apa yang betul-betul dia butuhkan. Kemudian baru kita buat optionnya. Kalau gitu begini aja, unit link Pak, tapi yang untuk perlindungan sedikit aja, yang untuk investasi yang lebih banyak. Misalnya seperti itu. Atau Bapak sebenarnya tidak butuh, Bapak bisa investasi sendiri, Bapak hanya butuh asuransi kesehatan. Murah sekali Pak. Bapak bayar cuma misalnya 12 juta, tapi dapat perlindungan total 30 miliar. 1 tahun. Daripada untuk investasi, Bapak sudah punya investasi. Nah, kita create something yang betul-betul memenuhi apa yang dibutuhkan. Iya, interestnya dia. Apakah betul Pak itu? Apakah baru legitimasi? Sah Pak, suruh tanda tangan, selesai. Langsung jagoan banget nih Pak Tung. Kalau agennya Pak Tung kayaknya langsung semua masuk ya. Pak Tung. Terus kesimpulannya nih Pak Tung, dari 7 teknik negosiasi ini dan juga unsur-unsur yang harus ada di dalamnya. Ini biar bisa diterapin oleh semua listeners dan juga sahabat sonora yang mendengarkan kita pagi ini dong Pak Tung. Apa tips dari Pak Tung? Jadi tipsnya itu, kalau lebih detail lagi bahwa negosiasi alat seorang tung disemparingin sebetulnya tergantung siapa butuh siapa. Kalau dua-dua menyadari bahwa saling membutuhkan, tentu saja harus pakai jurusnya si Harvard ini. Yaitu nomor 1, Anda harus menunjukkan bahwa Anda bersahabat. Kemudian Anda mau mendengarkan dan banyak bertanya. Anda gali ke apa sih di balik layarnya. Jangan-jangan dia butuh kulitnya doang. Kenapa kita rebut sak jeruknya semua padahal kita kulit tidak butuh? Seperti tadi kan? Iya. Nah, kemudian kita harus pakai alternatifnya. Jangan hanya ya atau tidak. Ya dengan syarat, tidak dengan syarat. Setengah ya, setengah tidak. A, B, C. A dan C, A dan B. A, B, C, D. Z. Boleh dong. Nah, itu dengan ada option itu, kita keputusannya lebih bijaksana daripada hanya ya atau tidak, menang kamu atau menang saya. Nah, berikutnya, tentu saja setelah itu kita harus legitimasi. Maksudnya apa? Harus tanda tangan, harus ada saksinya, harus ada istilahnya suratnya gitu, dan operasionalnya, komitmen apa yang harus dilakukan kapan. Dengan demikian negosiasi ini kemungkinan terjadi sampai dilaksanakan jauh lebih besar dan tidak melukai hati masing-masing gitu ya. Tetap terjalin relationship-nya.